Terima kasih Pak Ayat ya atas pembukaannya. Setelah kita memahami atau menguasai knowledge area di sisi integration management, lanjut kita akan membahas mengenai scope management. Di scope management ini dia tidak ada poin di tahapan inisiasi, dia mulai ada poin di tahapan planning, di eksekusi juga tidak ada, tapi di monitoring dan kontrol ada, di closing nggak ada. Jadi ini kita akan hanya membahas scope management di bidang di proses group planning dan di monitoring dan controlling. Kita lanjut. Nah, untuk project scope management itu ada 6 poin ya. Ada 6 poin, mulai dari plan scope management, collect requirement, define scope, create WBS, WBS ya, work breakdown structure, validate scope, dan control scope. Ini adalah 6 poin yang dilakukan oleh seorang PM kaitannya dengan scope management. Kenapa seorang PM itu harus memiliki knowledge area tentang scope? Karena PM harus memastikan bahwa proyek itu dieksekusi hanya berdasarkan pekerjaan yang diminta. Kita harus menghindari apa yang disebut dengan scope creep. Apa itu scope creep? Scope creep adalah sesuatu yang tidak disepakati atau tidak didokumentasikan yang terjadi ketika sebuah perubahan terjadi di dalam proyek tanpa ada dokumentasi yang resminya, dan kemudian kita tambahkan di dalam proyek tersebut. Jadi ada scope yang tidak disepakati di awal, bukan bagian dari pekerjaan kita, tidak masuk dalam kontrak, tidak ada kesepakatan bahwa itu harus ditambahkan, tapi kemudian orang PM menambahkan. Itu adalah scope creep, dan scope creep itu harus dihindari. Contoh dari scope creep itu apa? Contoh nih, misal yang pertama, kita punya tim kita kirim ke lapangan untuk mengerjakan proyek itu. Kemudian customer ngomong sama tim yang ada di lapangan, Pak, Bapak bisa bantuin nggak? Saya ada masalah di sebelah sana nih. Bisa dibantu nggak? Kemudian tim kita ngelihat, oh masalah di sebelah sana ternyata masalah yang ringan saja, mungkin sehari dikerjakan selesai. Kemudian kita bantu customer untuk menyelesaikan isu di di bagian yang itu bukan bagian dari pekerjaan kita. Kemudian satu hari waktu tim kita di lapangan makan untuk pekerjaan lain yang tidak ada di scope kontrak. Itu namanya scope creep, dan itu harusnya dihindari. Kemudian yang kedua, customer minta ditraktir, sedangkan tidak ada klausul di kontrak atau bahkan tidak ada budget yang disediakan untuk mentraktir customer. Nah, ini juga namanya scope creep. Yang ketiga, mengubah venue. Jadi misalnya kita sepakati di awal bahwa kita mau mengadakan training, tapi trainingnya di kantor. Kita punya kantor, kita punya fasilitas, kita lakukan training. Di tengah jalan tiba-tiba customer-nya minta, wah Pak, masa training di kantor Pak, nggak ada ini menariknya. Coba Pak diadakannya di meeting room yang mewah lah, di hotel atau di mana misalnya. Dan seorang PM ketika mengiyakan begitu saja, itu namanya scope creep. Secara idealisme dalam PMI, Project Management Institute, hal seperti ini harus dihindari. Kemudian misalnya nomor 4, kita sudah mengajukan approval dokumen mengenai fondasi dan mereka approve. Tapi di tengah jalan ketika kita mau ngecot, mereka bilang, Pak, fondasinya digedein dikit Pak, saya masih khawatir nih kalau ukurannya cuma segini nanti nggak kuat. Nah, itu juga sesuatu perubahan yang kalau tidak terdokumentasikan dan tidak disepakati di awal, atau istilahnya tidak melalui yang tadi kita sebut sebagai change process control, tidak melalui proses itu, maka ini disebut sebagai scope creep. Kalau di istilahnya di PMI dia mengatakannya menghindari extra work atau gold plating. Jadi kalau kita mau ngasih makan itu ya pakai piring biasa aja, nggak usah pakai piring emas. Oke, next. Dalam knowledge area scope management, proses group yang pertama planning ya, karena tadi di inisiasi tidak ada, jadi kita masuk ke planning. Seorang project management itu harus memplanning scope-nya, kemudian dia harus mengcollect requirement dan mendefine scope. Ada 3 aktivitas: plan scope management, collect requirement, dan define scope. Nah, di 3 aktivitas ini, aktivitas yang dilakukan oleh PM ini menghasilkan atau memberikan output apa saja. Outputnya adalah project scope statement, project requirement, dan project deliverable. Ya. Kalau untuk project-project yang tipenya tipe waterfall itu yang tadi yang sebelumnya udah kita bahas, konvensional ya. Skopnya dari awal itu jelas banget apa. Seorang project manager dan tim project pun akan mengeksekusinya lebih mudah. Tapi akan sulit ketika kita masuk ke project yang sifatnya agile. Contoh yang kemarin saya berikan, project yang sifatnya agile adalah development software. Kita paling gampang GoFood atau Gojek seperti itu kan ya. Seorang project manager yang sedang menghandle develop software Gojek misalnya, bagaimana cara dia bisa mengidentifikasi scope, bagaimana cara dia bisa memplanning atau melakukan aktivitas scope management, collect requirement, dan define scope. Nah, di dalam agile metodologi ada istilah yang disebut dengan product backlog. Product backlog itu apa?
Product backlog ini adalah scope of supply atau scope of work yang diminta oleh customer dan kemudian dicatat. Dicatatnya berdasarkan urutan prioritas. Yang paling atas itu memiliki prioritas paling penting, dan yang paling bawah itu yang paling bisa dikerjakan nanti belakangan. Nah, product backlog ini bisa sewaktu-waktu diubah, tergantung dari perkembangan ya. Nanti akan ada namanya meeting yang membahas mengenai product backlog. Prioritasnya bisa diubah, misalnya yang bisa pesan makanan didahulukan deh, yang buat ngirim barang atau gosen itu nanti aja. Yang penting selain bisa dipakai buat ojek ngirim orang, juga bisa buat pesan makan, itu didahulukan. Jadi yang awalnya tadi GoFood-nya di belakang, permintaan bisa dilakukan pemesanan makanan atau GoFood dipindah ke atas, prioritasnya dinaikkan, itu bisa. Atau tiba-tiba ada product backlog yang dibuang, atau nggak jadi deh, customer-nya nggak jadi, pengen ada fitur bisa bayar tagihan lewat Gojek, nggak jadi, dibuang, itu bisa jadi. Atau apapun itu, product backlog ini bisa diubah-ubah sesuai dengan nanti ada yang namanya product backlog meeting. Jadi product backlog itu adalah daftar keinginan customer yang harus dikerjakan oleh tim project. Nah, product backlog itu kemudian nanti akan menjadi sprint backlog. Apa bedanya sprint backlog dengan product backlog? Jadi sprint backlog itu adalah bagian dari product backlog yang diambil oleh project management dan development teamnya untuk kemudian dikerjakan dalam satu sprint. Satu sprint itu bisa disepakati misalnya 2, 3, sampai 4 minggu, tergantung kesepakatannya. Dalam satu sprint tersebut, ada sekian product backlog yang akan dikerjakan oleh development team. Nah, itu disebut sebagai sprint backlog. Apa bedanya product backlog dan sprint backlog? Ini informasinya. Jadi product backlog itu sesuatu yang dibutuhkan, semua hal yang dibutuhkan di project itu untuk menyelesaikan project itu. Kalau sprint backlog itu sesuatu hal yang diperlukan untuk menyelesaikan sprint, satu sprint saja. Satu project bisa terdiri dari beberapa sprint. Kemudian pemiliknya adalah product owner. Kalau untuk sprint backlog, pemiliknya adalah development team. Kemudian product backlog itu memiliki requirement, defect, task, sedangkan sprint backlog itu memiliki bagian dari product backlog yang didefine prioritasnya untuk dikerjakan dalam sprint tersebut. Kemudian product backlog itu bisa semua orang terlibat untuk mengisi product backlog, sedangkan untuk sprint backlog hanya tim development saja yang berkontribusi, yang memilih mana yang bisa dikerjakan di sprint yang sekarang. Kemudian product backlog meeting itu yang digunakan untuk menentukan tadi prioritasnya yang mana yang duluan, jadi ini atau enggak, dibuang atau ditambahkan segala macam. Itu ada yang namanya product backlog development meeting. Sedangkan sprint planning meeting yang hanya dilakukan oleh tim development, yang itu untuk memutuskan sprint backlog itemnya. Secara umum untuk Scrum frameworknya, tim agile atau project yang dikerjakan secara agile, product owner ini memiliki product backlog di ranking berdasarkan prioritas. Kemudian development team itu memilih mana yang bisa kita kerjakan dalam satu sprint. Jadi mereka mengadakan sprint planning meeting, kemudian memilih sekian task yang ada di dalam product backlog yang bisa dijadikan sprint backlog. Kemudian sprint backlognya dikerjakan oleh development team, bisa dalam 1-4 week, tergantung kesepakatan ya, satu sprintnya mau berapa week. Kemudian setiap hari akan ada meeting yang dipimpin oleh Scrum Master. Scrum Master ini bisa dibilang sebagai PM-nya sebuah agile project. Nah, di dalam daily Scrum meeting, Scrum Master dan development team ini membahas progresnya. Jadi misalnya disepakati 4 week ada sekian task dalam sprint backlog yang harus diselesaikan, maka di setiap hari harus ada berapa persen yang sudah selesai. Itu ada namanya burn down chart. Ini untuk menunjukkan ada sekian banyak project yang sudah selesai, ada sekian banyak yang masih remaining belum dikerjakan. Nah, itu setiap hari dimonitor. Kemudian setelah 4 week, misalnya disepakati tadi satu sprintnya 4 week, pekerjaannya selesai. Ketika pekerjaan itu selesai, maka ada sprint review dan sprint retrospektif. Ini semacam kayak meeting akhir dalam satu sprint untuk memastikan apakah semua task yang ada di sprint backlog tadi sudah selesai, atau kalau ada isu-isunya apa, lesson learn-nya apa yang bisa dijadikan pelajaran agar di sprint berikutnya tidak terjadi lagi. Nah, itu dibahas di meeting ini. Setelah selesai satu sprint, maka akan diulang lagi. Development team akan memilih lagi list yang tadi dimiliki oleh product owner di product backlog, mana yang akan diambil menjadi satu sprint backlog lagi, untuk kemudian diulang, dia kerjakan lagi. Nah, selama proses itu product backlog yang ada di sini memang bisa berubah-ubah tergantung tadi product owner dan meeting dengan semua stakeholder. Ini adalah Scrum framework dalam agile metodologi untuk menentukan scope of work dan scope of supply. Jadi apa yang akan dikerjakan oleh tim project di agile metodologi itu seperti ini caranya. Berbeda dengan tim atau project yang dia
metodologinya konvensional atau waterfall. Dia tidak menggunakan cara agile yang menggunakan sprint seperti ini. Nah, di dalam agile metodologi juga ada istilah yang disebut dengan user story. User story itu apa sih? User story itu semacam kayak deskripsi yang itu harus dilakukan oleh tim development dalam sebuah sprint. Jadi sprint backlog ini kan isinya kerjaan-kerjaannya di apa gitu kan. Nah itu kalau tim development biasanya dia punya yang namanya notes-notes atau catatan-catatan yang ditempel, terus kemudian tim development diminta untuk mengerjakan notes-notes yang ada di tempel tadi itu yang disebut sebagai user story. Jadi apa yang dilakukan, dia sudah kerjain apa namanya, pekerjaan-pekerjaan yang tadi dikerjakan oleh tim development dalam sebuah sprint itu terdokumentasikan dalam user story. Oke, next kemudian triangle of constraint. Triangle of constraint ini untuk menunjukkan bagaimana perbedaan metodologi yang tradisional atau waterfall dengan agile. Jadi kalau dalam metodologi yang waterfall atau tradisional, requirement atau scope itu biasanya fix di awal. Sedangkan resource sama time-nya itu bisa berubah atau bisa ya diestimasi lah. Kira-kira aku butuh orang berapa, kira-kira aku butuh waktu berapa. Itu diestimasi direncanakan, tapi requirement-nya fix. Nah, sedangkan dalam metodologi agile, resource dan time-nya itu yang fix. Saya punya sekian development team, misalnya 5. Saya punya waktu 4 minggu. Nah, itu yang fix. Sedangkan feature-nya atau scope-nya atau pekerjaannya itu yang bisa berubah. Jadi misalnya dalam sprint yang sekarang, saya mungkin ada 5 pekerjaan atau 5 fitur yang harus ditambahkan dalam software development tersebut. Tapi di sprint berikutnya bisa jadi berubah. Atau bisa jadi juga di satu sprint ada hasil yang mengatakan bahwa ini ternyata belum selesai 4 week, semuanya sudah selesai. Kita tambah lagi fiturnya, kita ambil lagi dari product backlog. Itu bisa terjadi. Jadi dalam proses dalam metodologi agile, fiturnya yang berubah-ubah. Sedangkan resource dan time-nya yang fix. Nah, setelah kita tadi melakukan yang namanya define yang namanya scope management plan, terus kemudian define activity, kemudian kita juga collect requirement segala macam, aktivitas-aktivitas tadi sudah kita lakukan, baik itu dalam metodologi agile maupun dalam metodologi waterfall, maka dibuatlah yang namanya project scope statement. Nah, project scope statement ini penting untuk memastikan bahwa seluruh tim yang ada di proyek tersebut memahami scope dari proyek ini. Ini untuk menghindari yang tadi kita contohkan yang namanya scope creep. Jadi misalnya ada tim kita yang di lapangan tiba-tiba diminta untuk menyelesaikan masalah yang di luar dari scope itu. Kalau tim project membaca dan memahami project scope statement, dia akan bisa menjawab ke customer, mohon maaf Pak, proyek kami scope-nya hanya di sini saja. Sedangkan bagian sana itu di luar scope kami. Jika Bapak ingin kami mengerjakan bagian yang sana juga, silakan hubungi project manager kami. Itu bisa dilakukan oleh seorang tim ketika ada yang namanya project scope statement. Jadi dia tahu project scope di project itu apa saja, yang harus dia bikin atau dia kirimkan apa aja, acceptance kriterianya apa saja, project exclusion. Exclusion itu yang tidak termasuk di dalam project ini apa, dia juga tahu batasan-batasannya, constraint-nya dia apa, asumsi-asumsinya apa. Nah, ini harus dituliskan sehingga project management atau tim project tahu mengenai scope batasan-batasan di project itu. Next. Aktivitas berikutnya yang dilakukan oleh seorang project manager dalam kaitannya dengan knowledge area scope management dan proses group planning, yaitu membuat WBS. WBS itu apa sih? WBS atau singkatan dari work breakdown structure itu adalah deliverable yang dekomposisi secara hierarki atau dipecah-pecah berdasarkan hierarkinya ya. Yang itu nanti kalau di total itu menjadi scope of work yang harus dilakukan di proyek tersebut. Catatannya adalah pekerjaan yang tidak ada di WBS itu berarti bukan scope project tersebut. Deliverable yang tidak tercatat di WBS juga berarti bukan bagian dari project tersebut. Contoh, ini adalah WBS dalam construction project. Ini saya ambil dari internet ya. Saya tidak pernah terlibat di konstruksi, jadi kurang begitu paham juga. Tapi ini saya ambil contohnya. Jadi di dunia konstruksi ada yang namanya set preparation. Set preparation itu kalau di breakdown lagi atau bahasanya didekomposisi lagi, dipecah-pecah lagi, ada mobilisasi, ada eksavasi, ada peeling. Jadi misalnya mobilisasi itu alat-alat berat datang ke lokasi konstruksi. Eksavasi itu berarti tanah-tanah atau segala macam diratakan, disesuaikan segala macam. Peeling itu berarti kayaknya ngisi ini kayak ngasih ngecor segala macam lah gitu. Nah, ini rincian dari pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Ini adalah contoh bagaimana membuat WBS. Jadi WBS itu adalah tools atau cara untuk membreakdown scope sehingga kita bisa menjadikan
work package. Jadi satu poin yang misalnya ini mobilisasi ya. Mobilisasi ini disebut sebagai work package. Kita bisa mengassign work package ini dikerjakan oleh seseorang. Kemudian kita juga bisa mengestimasi waktu pekerjaannya berapa lama, perlu berapa orang, perlu berapa lama, mungkin juga perlu biaya berapa. Ini juga kita bisa detailkan. Itu fungsi dari WBS. Nah, kalau yang saya buat di project yang saya buat itu contohnya ini. WBS itu ada beberapa level. Jadi tergantung kita perlu merinci project itu seberapa dalam. Contoh di project ini, project Proficient SCADA untuk Arun Cluster Well Monitoring. Jadi ini saya diminta menyediakan peralatan yang digunakan untuk memonitor well gas atau sumur gas ya yang ada di Arun di Aceh. Ada sekian banyak sumur, kita pasang instrumen di setiap sumurnya, kemudian instrumen itu mengirimkan data ke control room dan di control room dimonitor oleh customer, oleh operator. Nah, ini saya hanya membreakdownnya menjadi 2 level saja. Jadi ada preparation dan engineering, ada procurement, ada assembly, konfigurasi dan testing dan delivery, ada set work, pekerjaan lapangan, ada MDR dan final documentation. Itu level satunya. Kemudian level 2-nya, preparation dan engineering itu ada project management, ada submission issue untuk review dokumen yang kita submit ke customer di review, kita submit lagi untuk di approve, kita submit lagi untuk konstruksi. Kemudian pengadaan material saya rinci, pengadaan materialnya apa aja. Ada SCADA software, ada komputer, ada monitor, ada antivirus, ada ini punyanya Emerson, Flowboss, ada punyanya Rosmon, Orifice, ada punyanya Rosmon juga temperatur sensor, ada solar panel, ada GSM modem, ada box material yang lain. Ini level 2-nya. Untuk assembly dan konfigurasi, ada konfigurasi SCADA, konfigurasi dan development untuk Flowboss-nya, ada persiapan FAT, ada FAT training, ada clearance punch list, packing delivery, dan pengiriman material ke site. Kemudian set work-nya juga kita rinci, ada permit dan mobilisasi personel, kemudian fabrikasi dan instalasi Orifice-nya, instalasi temperatur sensornya, instalasi solar panelnya, SAT commissioning, punch list, operation maintenance training, dan housekeeping. Kemudian MDR dan final dokumentasinya ada laporan TKDN, tingkat kekayaan dalam negeri, dan MDR atau manufacturing data record dan final dokumentasinya. Nah, ini adalah breakdown WBS dari masing-masing pekerjaan. Kita bisa menyebutkan itemnya, misalnya ini WBS nomor 3.8, itu adalah pembelian solar panel. Jadi kita bisa mengassign kamu sebagai tim yang menghandle pembelian solar panel, buatkan spesifikasi ke vendor solar panelnya mau yang seperti apa, kapasitas berapa watt peak-nya, kemudian baterainya berapa Ah segala macam. Kemudian dia nanti yang akan menyiapkan spesifikasinya, kemudian tim procurement akan mencari vendor yang bisa menyediakan, negosiasi sampai pembelian material. Nah, itu satu WBS, itu kita sebut sebagai work package. Kita bisa menggunakan kode WBS-nya 3.8. Jadi ini bisa menjadi kode untuk menyatakan bahwa itu adalah pekerjaan pengadaan solar panel. Nah, setiap work package itu nanti ada pengaruhnya di schedule, di resource. Itu nanti akan kita bahas di knowledge area, kaitannya dengan cost management, kaitannya dengan resource management, dan schedule management. Tapi dalam scope management, kita di sini belajar untuk membreakdown sebuah pekerjaan menjadi lebih rinci. Nah, ini rinciannya sebenarnya masih kurang rinci, tapi menurut saya cukup untuk pekerjaan ini. Nah, sedangkan di pekerjaan yang lain, saya membreakdownnya sampai level 3. Kenapa? Karena skopnya lebih banyak, skopnya lebih besar. Contoh, di pekerjaan ini, saya membreakdown lagi yang tadinya dokumen submission issued for review, itu saya rinci lagi. Yang mana aja? Ada general dokumen, ada engineering dokumen, ada detail desain dokumen dan drawing, ada prosedur dan manual, ada custom review. Jadi ini detail breakdown dari issued for review. Issue for approval juga di breakdown lagi. Begitu juga untuk procurement, ada Emerson product, kita breakdown lagi kapan kita entry order, kapan kita membeli material. Kemudian untuk material non Emerson atau dari selain principal, kita breakdown lagi kapan beli analyzer shelternya, kapan beli material yang lain. Begitu juga untuk fabrikasi dan testing, yang awalnya cuma fabrication analyzer doang, kita breakdown lagi, ada analyzernya, ada panelnya, ada sampling sistemnya, ada pengecekan secara visualnya, itu bisa kita breakdown lagi. Begitu sampai semuanya. Jadi setiap aktivitas yang kalau di level 2 tadi cukup sampai di sini, misalnya FAT gitu aja, tapi di sini saya breakdown lagi menjadi level 3 untuk bisa lebih rinci lagi mendetailkan aktivitas-aktivitas yang diperlukan di dalam project tersebut. Kapan kita breakdown ke level 2 dan kapan kita breakdown ke level 3 tergantung dari besarnya project itu. Kalau secara work package cukup sampai di level 2 saja, ya kita tidak perlu breakdown sampai ke level 3. Nah, ini tentang level 3 di set work-nya. Set work-nya itu ada instalasi, itu terdiri dari set work, civil work,
Ada set preparation, leveling, excavation, foundation, kemudian mechanical work, ada instalasi analyzer, instalasi cylinder gas, ada instrument work, ada electrical work, ada ini ya sampai ke level 4-nya ini malah kita breakdown lagi. Kemudian testingnya juga kita breakdown lagi, ada leak test, ada continuity test, ada function test, itu kita rinci lagi. Tapi kalau memang tidak harus sampai sedalam ini ya dekomposisinya atau nge-breakdown WBS-nya. Jadi meng-create WBS itu penting karena WBS itu bisa menjadi referensi atau work package-nya itu bisa menjadi referensi, dan work package itu sesuatu yang sudah sulit untuk dikomposisi lagi. Kemudian dia cukup kecil untuk bisa kita estimasi perlu waktu berapa lama mengerjakannya, perlu effort seberapa besar. Dia juga cukup kecil untuk kemudian kita estimasi berapa biayanya, dan kemudian bisa jadi dia bisa di-assign ke satu orang saja untuk mengerjakannya. Kemudian WBS ini digunakan untuk apa? Untuk mendevelop network diagram, untuk mendevelop schedule, dan juga untuk mengidentifikasi risk. Jadi nanti kita juga ada risk management, kita ada schedule management. Nah itu nanti akan berkaitan dengan WBS. Kita di sini bahas WBS-nya saja. Oke, next. Ini ada sebuah kata-kata yang menarik ya dari J.P. bahwa mengerjakan proyek tanpa WBS itu seperti kita jalan di sebuah jalan yang asing tanpa peta. Kita nggak tahu kita mau kemana. Kita punya tujuan, kita ada di sebuah jalan, tapi jalan ini asing, kita nggak pernah lewat. Dan kita nggak punya peta, tapi kita ingin menuju ke suatu tempat. Nah itu kayak kita ngerjain project, kita punya tujuan, tapi kita nggak punya roadmap-nya, kita nggak punya WBS ya. Oke. Next di knowledge area tentang scope management ada proses group monitoring dan controlling. Di situ ini berarti sudah lompat proses group ya. Yang tadi proses grupnya masih di planning, executing nggak ada, lanjut ke monitoring dan controlling. Jadi di proses group monitoring dan controlling kaitannya dengan scope, seorang PM juga harus memvalidasi dan mengontrol scope. Bagaimana memvalidasi dan mengontrolnya. Nah, ketika project sedang berjalan, sedang dieksekusi, itu ada yang namanya control quality, ada yang namanya validate scope. Ini ada agak sedikit beda. Bedanya di mana? Kalau control quality itu yang melakukan itu adalah tim QC, tim quality. Tim quality ini melakukan control quality untuk memastikan bahwa deliverable yang disiapkan oleh tim project, biasanya tim engineering ini, sesuai dengan requirement. Jadi tim QC itu mengecek requirement dengan deliverable. Jadi fokusnya seorang QC itu correctness, benar atau enggak deliverable yang disiapkan oleh tim project atau tim engineering biasanya kan. Kemudian ya dilakukan oleh tim quality, kemudian dia masuknya ke quality management knowledge area. Jadi nanti kita akan bahas juga mengenai quality management kaitannya sama apa yang dilakukan oleh tim QC. Yang dijadikan output oleh seorang QC dalam proses control quality adalah memverifikasi deliverable-nya itu benar atau salah. Kemudian dilakukan sebelum validate scope atau bisa juga in parallel. Nah, sedangkan validate scope itu dilakukan oleh tim atau dilakukan oleh customer, sponsor atau PM. Tujuannya buat apa? Dia lebih memastikan bahwa yang di-deliver tadi sesuai dengan scope. Jadi bukan benar atau salah, sesuai dengan requirement atau salah, tapi ini di-accept. Nantinya di-accept oleh customer. Kemudian ini masuk ke dalam scope management, ya knowledge area-nya, bukan quality management. Outputnya adalah accepted deliverable-nya dan dilakukan setelah control quality dilakukan. Jadi bisa jadi misalnya nih seorang tim engineering mengerjakan sesuatu oleh QC-nya dianggap benar karena memang misalnya dia mengerjakan sesuatu dan itu benar, tapi ternyata tidak sesuai dengan scope-nya. Karena scope-nya A tapi dikerjakan sama si project execution-nya itu A+. Jadi ada scope creep di sana. Itu control quality nggak tahu, tim QC nggak tahu kalau di situ ternyata ada plusnya. Tapi seorang PM harus tahu itu. Bedanya control quality dan validate scope. Nah, kemudian dalam proses monitoring dan controlling ini juga, seorang PM tadi kita kembali ke knowledge area yang integration tadi, harus melalui yang namanya proses kontrol yang terstruktur. Jadi misalnya customer bilang, ada perubahan kecil nih, yang aku kemarin lupa bilang bahwa harus begini begitu. Aku minta kamu mengconsidernya ya. Customer bilang seperti itu ke PM. Seorang PM bisa jadi ada yang, oh ini mah simple, oke siap, tanpa melakukan control scope proses. Itu yang dilarang oleh PMA dalam PM Book-nya. Jadi sekecil apapun perubahan yang diminta oleh customer, seorang PM tetap harus melakukan apa yang disebut dengan change control process. Kalau dia yang diminta adalah sebuah scope yang berubah, jawaban PM yang baik adalah, oke, aku paham mengapa kamu minta
perubahan itu dan seberapa penting perubahan itu, tapi aku tetap perlu melakukan yang namanya control scope proses. Nah, bagaimana sebuah control scope proses dilakukan? Jadi ketika ada perubahan yang diminta, si PM tadi membuat yang namanya change request, ada perubahan nih yang diminta, perubahannya apa dijelaskan di situ. Kemudian ada assessment-nya, perubahan itu memberikan impact apa, ada impact cost kah, ada impact schedule kah, ada impact yang lain kah. Kemudian dibahas, integrated change control process ini dibahas oleh tim yang tadi kita pernah saya bilang juga, tergantung decision-nya sampai di PM saja atau di level di atasnya, approve atau tidak. Jika approve, berarti perubahan itu mengakibatkan apa, berapa besar impact-nya segala macam, itu kemudian diupdate, re-baseline. Re-baseline itu artinya kaitannya apapun yang berkaitan dengan perubahan tersebut diupdate, baik itu project management plan-nya kah, scope baseline-nya kah, scope schedule-nya kah, atau apapun itu di-update atau direvisi berdasarkan perubahan yang tadi disepakati untuk dilakukan. Kemudian di-close. Jadi perubahan apapun itu, sekecil apapun itu, seorang project management diharapkan untuk melakukan apa yang namanya change process ya. Kalau scope-nya yang berubah, berarti control scope process change management. Oke, itu tadi pembahasan mengenai project scope management. Kita sudah selesai dua knowledge area yang kita bahas, project integration management dan project scope management. Next, kita akan bahas mengenai project schedule management, project cost management, project quality management, dan project resource management di pertemuan selanjutnya. Pertemuan ketiga, nanti di pertemuan keempat, kita bahas communication management, risk management, document management, dan stakeholder management. Ini ada pertanyaan yang bisa kita jadikan bahan diskusi. Jadi dalam proses detail engineering, customer sudah memberikan approval terhadap sebuah dokumen yang menyebutkan bahwa nameplate material di dalam control panel itu terbuat dari material akrilik. Tetapi ketika proses inspeksi, semua material sudah selesai dibuat. Sebelum dikirim, itu customer datang untuk melakukan FAT tadi kan ya, pengetesan, inspeksi. Kemudian ada tim quality dari customer yang bilang bahwa, loh, standar kami itu semua nameplate harus stainless, nggak bisa pakai akrilik. Kemudian person in charge-nya customer, yaitu orang yang mengapprove dokumen yang tadi kita buat, bilang ke kita sebagai project manager ya, oh iya mas, saya kemarin kelewat kita punya standar bahwa seluruh nameplate itu harus stainless steel. Kemarin di dokumen ditulis akrilik, saya iyain aja, saya tanda tangan aja. Wah, ini kalau nanti sampai ke lapangan, kemudian dibanding-bandingkan, sebelah pakai stainless, punya vendor lain yang punya ini kok pakai akrilik. Nah, itu nanti bisa jadi audit mas, bisa kena saya, kan saya yang salah, saya yang approve. Bisa nggak mas ini diganti menjadi stainless steel sebelum dikirim? Nah, itu permintaannya sih customer. Kemudian kita sebagai project manager mengcek, ngubah nameplate yang tadinya akrilik menjadi stainless steel itu cuma 350.000 dan bisa dikerjakan dalam 1 hari. Artinya tidak mengganggu schedule sama sekali. Schedule pengiriman tetap bisa sesuai dengan yang diminta. Dan impact cost-nya juga cuma segitu gitu kan. Terus kemudian kita ngecek, kontrak ini nilainya 1,9 M. Kemudian kita punya rencana 10% margin. Rencana 10% margin itu berarti margin yang diharapkan dari proyek ini yang diminta oleh manajemen adalah 190 juta. Kemudian kita cek lagi, ternyata uang yang masih ada, yang belum kita spend, yang belum kita keluarkan, itu masih 250 juta. Masih banyak. Padahal semua material sudah kita beli, semua material sudah ada di sini nih, sudah ada di tempat kita. Tinggal kita kirim aja ke lapangan. Kita mungkin bisa hitung-hitung arah ngirim ke lapangan, paling berapa juta biaya kirim. Terus ngirim orang ke lapangan untuk ngetes, untuk sampai selesai, paling cuma sekian juta nih, nggak bakal habis nih sisa uangnya. Margin 10% masih bisa di-keep nih, masih bisa sesuai target. Dalam situasi seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Silakan, ada yang mau memberikan saran atau memberikan apa ya istilahnya, membayangkan seandainya Anda yang menjadi project manager dalam situasi seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Oke, silakan. Siapapun, boleh. Kalau tidak ada yang mengajukan diri, seperti biasa Mas Ayo, ditunjuk. Wah, ya. Wah, ini yang biasanya cukup aktif ya, nih Noval Saya Permana. Halo Muhammad Noval. Ya, halo Pak. Oh ya, silakan. Silakan Pak. Bentar ya Pak, masih saya coba pikir Pak. Baik ya, silakan yang lain juga untuk ya sambil berpikir, sambil.
pertanyaannya. Ini yang di sini 1,9 M ya Pak? Iya, nilai kontraknya 1,9 M dan kita masih punya 250 juta yang belum dikeluarkan. Keluarkan. Artinya masih ada uang 250 juta nih yang belum keluar. Target dari manajemen itu kita bisa dapat margin 10% dari proyek itu. 10% berarti kan 190 juta. 190 juta yang diharapkan margin proyeknya. Jadi kalau uang yang sisanya 190 juta ke atas aman, nggak akan ada masalah gitu dari manajemen. Uang 150 juta. Sedangkan ini masih ada 250 juta. Ya. Masih banyak, masih ada selisih 60 juta dari yang diminta. Nah, ini untuk beli stainless steel nameplate cuma 350.000 nih. ini berapa unit Pak untuk kelas Satu unit aja. Satu unit. Ya nggak apa-apa dong, nggak jauh, nggak signifikan. Nah, itu. Silakan, ada gimana? Mau di Tadi saya pikir 300. Ya, saya pikir ada beberapa unit itu. Jadinya harus hanya satu sampai unit aja. satu unit ya, kasih Hanya satu aja. unit. Tapi silakan pendapatnya, apalagi kan ini berhubungan bukan sekedar nilai angkanya ya, tapi juga bagaimana pengaturannya, terus juga tugas tanggung jawabnya, dan apakah ada kewenangan itu menggunakan dana. Dia sudah dapat ya, pas siapa? Novel. Oh ya, silakan yang lain. Atau yang lain silakan ya. Iya, silakan. Bebas. Malu-malu ini. Oh, Yohanes Mario Putra Bagus. Kenal ya dengan Yohanes. Sangat Pak Hafik dengan Yohanes sudah pernah, dengan Mario sudah pernah kenal. Sudah Bapak, Sudah. hanya mendengar saja dari orang-orang dan juga dari media internet. Apa yang didengar nih? Ya, silakan Mario. Aku malah mute. Ini ada yang nggak ada yang pengen pura-pura nih atau istilahnya membayangkan nih saya menjadi project manager nih ada kasus seperti ini nih gitu. Gimana gitu kan, mau nggak apa-apa, kita sharing aja apa yang ada di pikiran teman-teman. Kalau saya jadi project manager ada kasus seperti ini, saya ngapain ya gitu. Nggak apa-apa, sedapatnya atau senangkapnya lah, atau apa yang ada di pikiran atau dari otak sampaikan aja. Iya, Nggak masalah. Ini bukan pertanyaan benar salah. Jadi apapun yang nanti disampaikan itu nggak akan oh ini benar ini salah, nggak. Tapi nanti kita sampaikan pertimbangannya apa aja yang harus dilakukan segala macam, sehingga nanti bisa menjustifikasi bahwa oh saya harusnya seperti apa sih yang benar gitu kan. Benar dan salahnya itu sebenarnya bukan mutlak ya, tapi ada istilahnya idealisme sama yang tidak gitu kan. Tapi bukan berarti kalaupun dilakukan bisa jadi ya nggak apa-apa juga gitu kan. Tapi ada mungkin nanti pertimbangan-pertimbangan yang perlu dilakukan juga atau dipikirkan juga gitu yang. Nah, itu sebelum saya sampaikan itu saya pengen ada pendapat dulu nih dari teman-teman nih. Kalau yang sudah terjun di dunia project kan mungkin sudah tahu pertimbangannya seperti apa. Tapi kalau yang belum kan kadang-kadang di pikirannya kan masih idealisme atau masih apalah gitu. Nah, itu saya pengen tahu sudut pandang dari teman-teman yang masih istilahnya belum terlalu banyak terjun di dunia project management. Nah, itu sudut pandangnya seperti apa? Betul, atau mungkin disederhanakan misalnya yang di KM gitu, ini sudah bikin katakanlah spanduk, terus ternyata spanduk ya sudah sesuai dengan kesepakatan tulisannya, terus ternyata Bu Esther bilang wah ini harusnya ditambahin kata-kata ini dan biayanya mungkin cuma 200.000 aja tadi. Nah, ya, Apakah harus ikutin Bu Esther karena takut atau sudah stick dengan kesepakatan awal? Baik, silakan Senandra. Izin menjawab Pak, jadi silakan. marginnya itu kan 190 juta yang diinginkan oleh si pemangku kepentingan. Nah, terus uangnya itu sisa 250. Nah, kalau cuman untuk 350.000 itu mungkin nggak begitu masalah, jadi mungkin nggak apa-apa gitu ya kalau ngeluarin uang 350.000. Soalnya masih ada 60 jutaan untuk itu ya, biar masih ada 60 jutaan sisa lah buat mungkin biaya tambahan kayak gitu. 60 juta. Oke. Itu aja atau ada lagi? Mungkin itu aja Mas. Oke, siap.
Ada lagi yang lain kah? Atau tadi siapa yang ini belum saya lihat tadi namanya? Siapa tadi yang ngomong? Namanya Senandra. Senandra. Senandra ya, Senandra. Oke. Baik, Sena, Ya, Pak. terima kasih untuk jawabannya. Ada lagi yang lain kah? Tadi Novel kayaknya sempat open mic. Iya, Pak. Ya, gimana Novel? Sebelumnya izin memastikan dulu, Pak. Hmm. Jadi anggaran yang telah terpakai itu adalah 190 juta ya, Pak. Anggaran yang Yang nilai kontrak itu 190 juta. nilai kontraknya 1,9 miliar. Oh, 1,9 miliar ya, Pak. Titik gitu ya. Iya, ini titiknya ada satu lagi di sini nih harusnya. Iya, iya, iya. Nah, terus tapi masih ada 250 juta yang belum dibelanjakan. Betul. Nah, terus yang 350.000 itu untuk pembuatan papan nama baru di stainless steelnya, Pak. Betul. Terus apa yang bakal dilakukan gitu ketika ada masalah yang tersebut ya, Pak? Ya, betul. Yang pertama, yang pastinya Pak, mengevaluasi dulu ya Pak, persyaratan kontraknya seperti apa, apakah memang si proyeknya itu harus sesuai banget sama yang telah ditentukan atau enggak gitu. Kalau misalkan memang harus sesuai, maka ya kita mau tidak mau harus menyesuaikan anggarannya kembali Pak, itu ya, termasuk yang 350.000 itu juga. Terus menurut saya kita juga harus bisa saja mengganti papan nama tersebut dengan bahan stainless steel seperti yang diminta oleh tim mutunya itu Pak. Nah, kan biayanya hanya kecil ya Pak, hanya 350.000 saja gitu Pak. Jadi itu sih Pak, menurut pendapat saya. Kalau tadi ditanya kesepakatan awalnya gimana, ini di atas dijelaskan kesepakatan awalnya pakai akrilik. Jadi kita propose pakai akrilik, customer-nya sudah oke. Jadi kesepakatan awalnya pakai akrilik. Tapi di tengah jalan tiba-tiba tim QC-nya yang bilang bahwa seharusnya pakai stainless steel. Dan yang tadi nge-proof pakai akrilik juga bilang, oh iya Pak, saya salah, harusnya kemarin itu saya nggak setuju, tapi udah terlanjur gitu kan. Kalau diganti stainless steel gimana? Jadi perubahan itu terjadi di tengah. Kalau kesepakatan awalnya sudah tertuang di dalam dokumen menggunakan akrilik. Jadi gimana? Kita ganti ya, karena impact cost-nya hanya 350.000 gitu kan? Iya Pak, betul. Iya, betul. Jadi Baik, kalau jadi tadi novel nggak masalah gitu ya? Iya Pak, Masih nggak aja. masalah Pak. oke. Oke, tadi dari dua jawaban ya, Sena maupun Novel sama intinya bahwa impact cost yang hanya 350.000 yang itu tidak merugikan karena awalnya kita merencanakan dapat keuntungan senilai 190 juta di project ini, sampai project sudah mau selesai kita masih punya 250 juta, berarti kan kita saving di banyak tempat ya. Yang awalnya kita rencanakan beli barangnya sekian, ternyata kita bisa hemat, dan penghematan-penghematan yang lain, kita punya 250 juta di tangan. Dan ini customer cuma minta perubahan satu nameplate papan nama atau bahasa Indonesianya gitu ya, nameplate yang awalnya kita buat pakai akrilik berubah menjadi stainless. Nah, sebenarnya kalau kita katakan nggak ada masalah sih kita ganti, toh nggak mempengaruhi schedule, sehari juga jadi tuh bikin nameplate stainless steel, tinggal dipotong, tinggal di laser untuk penamaannya, selesai. Duit juga 350 masih banyak nih saya pegang gitu kan. Pada prakteknya mungkin iya, ini nggak ada masalah. Dalam artian banyak mungkin project manager yang kemudian melakukan ini. Artinya kita lebih fokus pada yang namanya customer satisfaction, kepuasan pelanggan gitu kan. Permintaan customer nggak aneh-aneh, murah gitu kan. Ya udahlah, ikutin aja. Ya, itu memang umum dilakukan oleh banyak project manager karena permintaan perubahannya tidak signifikan. Namun dalam PM Book atau dalam idealisme yang diatur dalam standarisasi PMI yang dibuat oleh Project Management Institute, dia membuat standarisasi yang ada di PM Book. Dia mengatakan bahwa segala sesuatu perubahan itu harus melalui yang namanya proses change control. Jadi nggak bisa serta-merta kita anggap, oh nggak ada masalah, oke kita ganti. Langsung ngomong sama tim, bikinkan ya stainless steel, besok jadi, ini 350.000 saya bayar, dikirim dalam status sudah diganti stainless steel. Itu disebut sebagai scope creep, dan scope creep itu harus dihindari. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Kalau misalnya benar-benar kita hindari sesuai dengan apa yang
tulis atau guidance yang dibuat dalam PM Book, kalau kita menghindari yang namanya script code, kita tolak. Nggak bisa Pak, Bapak dari awal udah approve akrilik kok, saya nggak mau ganti, saya nggak mau nambah, atau saya nggak mau ngeluarin extra cost untuk sesuatu yang di satu sisi saya tidak melanggar aturan, saya tidak melanggar kesepakatan, Bapak yang salah, kenapa saya harus yang rugi kan gitu. Ada apa namanya, bisa jadi atau istilahnya jika itu yang kita lakukan bisa jadi customernya menjadi tidak puas. Dia kemudian bisa istilahnya marah lah, atau kemudian menganggap kita nggak suportif, nggak kooperatif, dan nextnya bisa jadi proyeknya nggak ke kita. Ada project berikutnya, ini customernya atau maaf, ini suppliernya atau vendornya ribet, minta bantuan dikit aja nggak bisa, cuman harga sekian ratus ribu aja nggak mau nurutin, nggak mau menuin, kita di blacklist, kita nggak bisa lagi dapat proyek di tempat itu juga bisa menjadi masalah gitu kan. Lalu gimana win-win solutionnya gitu? Kalau menurut aturan nggak boleh ada ekstra scope creep, tapi di satu sisi kita harus tetap menjaga apa yang namanya kepuasan pelanggan itu kan, customer satisfaction. Nah, yang kita lakukan adalah pertama tetap melakukan apa yang tadi diminta dalam PM Book, yaitu proses change control tetap kita lakukan. Ketika customer minta, kita menganalisa, yang analisanya sudah kita buat di sini, ada impact cost 350.000, kemudian impact schedule nggak ada karena sehari jadi, kemudian apa namanya, ada resiko-resiko nggak sih gitu, resiko-resiko apa yang akan terjadi ketika kita melakukan perubahan ini. Yang pertama, kita harus melakukan perubahan dokumen, karena dokumen yang tadi dibuat sudah akrilik gitu kan. Kita harus menyelaraskan antara dokumen dengan barang nyatanya gitu kan. Barangnya kita ganti dari akrilik menjadi stainless, dokumen juga harus kita ganti. Berarti ada pekerjaan di situ, ada rework di situ. Kemudian kita memang masih ada duit 250 juta, tapi project belum selesai, project belum close. Apakah tidak ada kemungkinan sesuatu yang tidak kita sangka akan muncul di belakang? Bisa jadi ada, ini project belum close. Jadi mungkin 350.000 harganya murah, margin masih aman. Tapi bagaimana jika dalam perjalanannya ketika kita lakukan pengiriman ke lapangan dan kemudian kita instalasi di lapangan sampai selesai itu ada extra cost berikutnya yang kita tidak tahu itu apa, dan berakibat bahwa nanti margin yang awalnya kita canangkan 190 juta tadi menjadi berkurang, pasti akan ada audit. Manajemen akan menanyakan kenapa bisa ada extra cost, dan extra cost 350.000 ini akan masuk ke dalam record bahwa ini adalah extra cost, dan itu bisa menjadi masalah ketika kita tidak melakukan yang namanya proses change control tadi. Approvalnya tidak terdokumentasi secara official. Jadi yang dilakukan adalah kita membuat yang namanya proses change control tadi dalam sebuah dokumen. Ada permintaan customer, ini impact-nya ini, dan apa namanya, keputusannya apa. Tadi kita bahas mengenai level autorisasinya di perusahaan yang kita sedang ada di situ. Level autorisasinya seperti apa? Apakah PM bisa memutuskan, ataukah ada batasan-batasan, misalnya jika impact cost-nya lebih dari sekian, maka approval-nya di level yang di atasnya. Nah, itu juga kita harus consider. Misalnya 350.000 itu approval-nya cukup sampai di PM, ya udah, berarti proses change control-nya tadi kita yang tanda tangan sendiri, tapi semuanya terdokumentasikan di situ. Kemudian kalau ternyata di perusahaan itu aturannya impact cost sekian, itu approvalnya di level di atasnya, ya approvalnya kita maju ke level di atas kita gitu. Nggak cukup di kita berarti kan, tanda tangan manajemen yang ada di atas kita bahwa akan ada perubahan ini, kenapa kita harus lakukan ini, plus minusnya apa, itu kita harus bisa yakinkan ke atasan kita bahwa Pak, ini kalau kita nggak sepakati atau kita nggak setujui, customer bisa nggak satisfied dong Pak, customer bisa tidak puas lah sama kita, nanti khawatirnya begini begitu segala macam gitu kan. Nah, atau bisa jadi juga begini, kebaikan kita di satu sisi bisa jadi kita mintakan timbal balik atau balas budi di sisi yang lain. Contoh 350.000 kan sesuatu yang mungkin murah ya bagi kita, tapi bagi level di atas kita atau bagi sisi direksi misalnya, itu adalah uang. 350.000 itu uang yang mana menurut mereka kalau kita bisa saving banyak, kenapa kita harus boros? Oke lah, targetnya 190 juta, tapi kalau kita bisa saving 200 juta, kenapa harus kita paksakan sesuai dengan target gitu kan? Kalau bisa lebih, kenapa harus sedikit gitu? Nah, itu bisa jadi mindset dari atasan kita atau mindset dari level di atas kita gitu kan. Nah, bagaimana kalau meyakinkan beliau atau meyakinkan mereka approve ini gitu, karena kalau ini tidak di approve, yang mendapat nama jelek itu kita sebagai PM. PM-nya pelit banget sih, segitu aja nggak ngasih. Bisa jadi customer kan seperti itu kan. Nah, bisa jadi kita meyakinkan si atasan kita atau manajemen di atas kita bahwa 350.000 ini tidak hilang Mbak, tapi dikompensasi dengan yang lain. Kompensasinya bagaimana? Contoh nih, yang belum dikerjakan adalah pekerjaan lapangan. Bisa jadi kita ngomong ke lapangan, ke customer, Pak, ini 350.000 saya tanggung, saya bikinkan, saya pasang, jadi sampai di lapangan Bapak nggak kena masalah, Bapak nggak kena audit gitu kan, karena nge-proof pakai akrilik padahal seharusnya pakai stainless. Tetapi saya minta tolong Pak, nanti di lapangan
yang seharusnya transportasinya saya yang nanggung, bisa nggak tim saya numpang mobil Bapak sebagai kompensasi biar istilahnya saya nggak rugi-rugi banget. Bisa jadi customernya, oh gampang mas, cuma numpang mobil keluar masuk lapangan aja kan, bisa gitu. Misalnya, atau antar jemput dari penginapan sampai ke kantornya customer atau setnya customer, yang awalnya kita berencana mau sewa kendaraan yang mungkin harganya berapa ratus ribu per hari gitu kan. Nah itu kita minta, oke Pak, selama 2 atau 3 hari Bapak yang nanggung deh, biar 350.000 saya tidak hilang. Bagi customer mungkin juga nggak akan ada masalah, karena toh saya juga pakai mobil nih buat keluar masuk gitu kan, numpang 2-3 orang masuk ke dalam mobil saya juga bisa, saya nggak rugi gitu kan, tapi dia dapat 350.000 stainless steel nameplate. Tapi kita bisa ngomong ke manajemen, Pak, 350.000 ini nggak hilang, tapi dikompensasi bahwa nanti di lapangan durasi pekerjaan katakan 10 hari, tapi 2 atau 3 harinya transport ditanggung sama customer, itu cuma menanggung sisanya Pak, itu impact cost-nya sama gitu, jadi sebenarnya kita nggak rugi. Nah, itu bisa menjadi alasan atau argumen yang mengakibatkan si manajemen di atas kita approve, sepakat untuk perubahan itu gitu. Jadi sebagai seorang PM itu kita sebaiknya memang tidak hanya memikirkan diri kita, memikirkan customer, tapi juga memikirkan semua stakeholder. Salah satu stakeholder adalah manajemen di atas kita atau direksi, yang mereka biasanya itu concern dalam masalah uang, keuntungan gitu kan. Jadi kalau bisa hemat, kenapa harus boros? Itu biasanya pola pikir atau mindsetnya mereka. Jadi kita harus pintar-pintar untuk melakukan negosiasi. Bagaimana caranya agar customernya puas, customernya nggak ada masalah dengan kita, tetapi kita juga nggak rugi, kita juga tidak boros. Nah, salah satu contohnya adalah kita negosiasikan yang tadi. Biaya pembuatan yang tadi kita kompensasi dengan numpang mobilnya customer saat instalasi di lapangan. Oke, itu jawaban dari saya. Ada yang mau nanggapin? Atau silakan. Yang harusnya menanggapi, karena dua tadi kan yang menjawab berbeda sih, artinya dengan pertimbangan yang lain. Iya. Artinya ya tetap ya approve, jangan kalau tadi itu lebih ribet untuk meng-approve 350.000-nya saja. Dokumennya terus. Iya, itu karena kalau memang itu sampai informasinya sampai ke level di atas kita ya, itu bisa jadi masalah kalau kita tidak melakukan tahapan-tahapan yang diperlukan, karena kamu nggak ngitung biaya rework untuk ngerevisi dokumennya, kamu nggak ngitung segala macam lah, nanti kalau kejadian apa-apa segala macam kemudian marginnya turun gimana, itu kadang-kadang kita jadi nggak bisa jawab gitu kan kalau informasi itu nyampe ke level di atas kita. Nah, tapi kalau kita sudah planning kan tadi, oke, ada reworknya, dokumen gitu kan, ada ini, ada biaya ini, mungkin kita juga nggak tahu akan ada apa lagi di lapangan, kita bisa coba negosiasikan ke customer agar impact cost-nya jadi nggak kerasa. Ini Mas Hafik sepertinya nggak bisa jawab karena ini mereka udah mau kuliah lagi jam berapa ini? Jam 12. Jam 1 ya. Oke. Cukup Mas, ini memang sudah slide terakhir, jadi tanya jawab ini jadi diskusi terakhir kita. Di slide berikutnya saya ada istilahnya self study, nanti bisa teman-teman pelajari sendiri atau search sendiri di source yang saya buat di sini. Ada bacaan-bacaan yang bisa menambah wawasan kaitannya dengan instrumen knowledge area tentang integration management dan scope management. Jadi cukup selesai Mas.